Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Gici. Kali ini saya mencoba membawakan materi akuntansi musyarakah. Baik. Latihan musyarakah bahasanya al-syirkah iftilot, percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih hingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedang kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, tarkas, atau akta non-kas, termasuk akta tidak wujud seperti lisensi dan hambatan sesuai dengan syariah. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dan modal dalam pekerjaan. Keuntungan atau pendapat musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disediakan. Keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang dikatakan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Jaminan modal dan dalam biaya musyarakah, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Perjanjian untuk menghindari persengketaan di kemudian hari sebaiknya akad kerjasama dibuat secara tertulis dan dihadiri para saksi. Akad perjanjian tersebut harus mendapat berbagai aspek antara terkait dengan desain modal dan penggunaan tujuan usaha musyarakah. Pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba, produk pembagian laba dan sebagainya. Persengketaan apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah dan mereka berdua melalui badan aplikasi syariah. Dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun, gotong royong, ukhuwah, persaudaraan dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah dan berbagai poin yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disebabkan oleh faktor lain selain modal, misalnya keahlian, kesejahteraan waktu dan sebagainya. Skema musyarakah, mitra 1, mitra 2, musyarakah proyek usaha, laba mitra, keuntungan laba mitra bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah. Sifat musyarakah permanen. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditanggung oleh saat akad jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun dan musyarakah menurun, bagian modal sebagai mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain sehingga pada akhir akad mitra lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh. Jenis musyarakah syirkah al-milik merupakan kepemilikan bersama dan keberadaan muncul apabila dua orang atau lebih berkepemilikan bersama atau joint ownership oleh akad bersama. Bila barang itu tidak dapat dibagi, mereka pasti memiliki bersama. Kemudian syirkah al-uhud, kontrak yaitu kemitraan tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih bersama dalam mencapai tujuan tertentu, dibagi menjadi syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah inan dan mufawadah. Syirkah abdan, syirkah sanahi, syirkah para syirkah takabul, syirkah pertemanan merupakan bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih para pekerja perjalanan di mana mereka sepakat untuk bersama mengerjakan suatu pekerjaan yang berbagi kuasa yang diterima. Contoh bersama antara para akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit dan tukang bangunan. Syirkah wujud kerjasama antara dua pihak di masing-masing pihak seperti tidak menyerahkan modal, mereka menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Setelah mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit worthiness tanpa menggunakan. Syirkah inan sebuah perusahaan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat dalamnya adalah tidak sama baik dalam modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai orang untuk memberikan pihak lain atau toleransi karena tindakannya dilakukan atas nama mitra lain harus memberikan pengukuhan tadi. Syirkah mumawadah sebuah perusahaan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat dalamnya harus sama baik dalam hal modal, pekerjaan agama dan keuntungan maupun risiko kerugian. Asal syariah, kemenangan mereka bersekat kepada sepertiganya. Quran An-Nisa 12 Sunnah hadis qudsi. Berarah aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Hukum musyarakah, pelaku pihak musyarakah beserta yang kedua belah pihak istilah keuntungan. Pelaku adalah para mitra yang harus tetap hukum, setiap mitra dalam sebagai wakil mitra lain. Objek musyarakah modal yang bekerja. Modal adalah modal yang diberikan secara tunai, diserahkan, modal yang diberikan kas maka harus menggunakan modal tunainya. Tidak boleh meminjam uang, sama mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan modal. Seperti masyarakat tidak boleh ada pinjaman modal dan tidak boleh menggunakan untuk biaya proyek kerja. Partisipasi mitra dan bekerja merupakan dasar pelaksanaan usaha tidak dalam dasar pelaksanaan dan mitra ternyata tidak ikut dalam menangani pekerjaan mitra. Setiap kedua belah pihak Jokowi akan dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Nisbah adalah untuk memegang keuntungan dan disepakati oleh para mitra di awal. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua. Jika seorang mitra menghentikan akad, akhirnya akad musyarakah, seorang mitra menghentikan akad, seorang mitra meninggal dan modal musyarakah hilang atau habis. Penentuan nisbah pembagian keuntungan proporsional sesuai modal yang didapat. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Akuntansi untuk mitra aktif, jadi saat pencatatan investasi yaitu uang muka akad pada kas boleh
dianggap sebagai bagian investasi musyarakah pada uang muka atau akad. Apabila mitra tidak setuju biar sebagai bagian investasi, maka beban musyarakah uang muka dan akad. Apabila investasi dalam bentuk kas, maka investasi musyarakah pada kas, maka kemudian kita nilai wajar nasional kas diserahkan lebih besar dari nilai buku melalui investasi musyarakah, akumulasi penjutaan, selisih nilai aset musyarakah, aset kas. Penjatuhan amortisasi atau selisih penilaian aset musyarakah sebagai berikut: selisih penilaian aset musyarakah keuntungan, kemudian penjatuhan nilai wajar aset kas, investasi musyarakah, akumulasi penjutaan, kerugian aset kas. Apabila non kas diakar diterima kembali, maka non kas musyarakah disebutkan berdasarkan nilai wajar beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Investasi musyarakah menggunakan kas pada piutang pendapatan investasi musyarakah bisa dilakukan rugi, maka kerugian pengisian dan kerugian. Apabila modal investasi serahkan berupa aset non kas, jika untung maka dicatat piutang pada pendapatan, jika rugi akan dicatat pada kerugian pada pengisian kerugian. Apabila di akhir akad modal investasi serahkan berupa kas pada investasi musyarakah, jika ada kerugian pada kas pengisian dan investasi musyarakah. Apabila investasi berupa non kas, maka aset non kas investasi musyarakah, jika ada kerugian maka pengisian kerugian kas, aset non kas dan investasi musyarakah. Apabila modal investasi berupa aset non kas, jika tidak ada pengisian kerugian maka ada kas investasi musyarakah pada hutang, jika ada pengisian kas pengisian kerugian investasi musyarakah pada hutang. Penyajiannya mitra wajib harus berikut: kas atau aset yang disisihkan oleh mitra aktif sesuai investasi musyarakah. Keuntungan atau pengeluaran dari selisih penilaian aset non kas diserahkan pada nilai wajar disebutkan pos aman kontrakon dan investasi musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah untuk pengelolaan dana yaitu uang muka pada kas. Jika terjadi ada akad adalah investasi musyarakah pada uang muka, tidak setuju berarti beban bunga pada uang muka musyarakah. Kemudian jurnal penerimaan bentuk kas adalah kas pada dana sirkah temporer, nilai wajar bentuk non kas aset non kas dana sirkah temporer. Apabila dicatat di akhir akad non kas dikumpulkan, maka beban depresiasi pada akumulasi depresiasi dimulai pembagian laba dan pendapatan beban pendapatan yang belum dibagikan. Catatan pembagian laba untuk mitra: beban bagi hasil pada utang pada saat pembagian laba pada utang pada kas pada akad produk pada pendapatan belum dibagikan pada beban bagi hasil. Jika mengakui ada kerugian, maka pendapatan kerugian yang belum dialokasikan pada beban. Untuk pengangkat benda pendistribusian kerugian adalah pengisian kerugian yang belum dialokasikan. Pencatatan dilakukan pada akhir akad atau apabila dana sirkah kas kepada pengisian kerugian. Apabila dana investasi diserahkan berupa aset non kas, maka dana sirkah pada aset non kas dan kas pengisian kerugian dan dalam investasi diserahkan pada kas akumulasi dan aset non kas pada kerugian dan seterusnya. Ketika pelunasan ada dana sirkah pada kas dan piutang. Kemudian penyajiannya adalah kas dan aset non kas ikan mitra aktif aset musyarakah dengan mitra asif pengungkapan mitra pengelolaan usaha mitra deposito dana pengelolaan usaha pengungkapan sesuai PSAK 101. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.